lagi. Ya, baru ya, metode baru kali ini relatif baru dibanding bisnis model. Tapi ini satu paket. Saat kita belajar bisnis model Canvas, pendekatannya tidak menggunakan design thinking agak repot. Maksudnya apa? Karena kalau kita pakai cara pikir-pikir yang tradisional, ntar akan kembali lagi hasil-hasilnya kita nggak inovasi akhirnya. Ya, design thinking meskipun ini judulnya design thinking, sebenarnya materi ini full praktek seharusnya. Jadi bukan teori lagi berpikir, ini bukan bicara tentang teori berpikir, ini cuma istilah aja ya. Jadi design thinking adalah kita pendekatan baru dalam memecahkan masalah menggunakan ini. Jadi ini pendekatan, bukan teori ya. Ini belum ada di buku-buku kuliahan juga. So, jadi design thinking ini tentang konteks materi kali ini, saya cuma ingin mengajak teman-teman dari biasanya nih kalau kita membuat bisnis ya, kita membuat sebuah bisnis atau produk atau memiliki sebuah produk ya, kita itu seolah-olah membuat orang menginginkan sesuatu. Jadi kita bikin produk dulu, terus kita mikir belakangan, gimana caranya lu mau pakai produk gua, begitu, benar nggak? Biasanya begitu. Kita bikin dulu produknya, begituan PR-nya adalah siapa yang mau produk kita ini. Kebanyakan begitu. Nah, kalau design thinking konsepnya dibalik. Gimana caranya ya membuat sesuatu yang orang inginkan. Jadi kita dapat feedback dulu, dapat informasi dari orang lain dulu atau dari calon user kita, lalu kita create sesuatu. Pada saat kita launching produk itu, ini gue mau. Ini saya banget, saya nggak bisa nolak. Ini satu paket bahwa para startup, ya, bisnis modern sekarang juga menggunakan konsep-konsep ini. Salah satunya tadi bisnis model, terus yang kedua design thinking. Jadi begitu Gojek launching atau Grab launching itu kita tahu, ya ini saya banget nih, saya mau banget pakai ini. Kenapa? Karena pada proses pembuatannya atau perancangan bisnisnya melalui pendekatan berpikir seperti ini. Nah, kalau kita aliran yang sebelah kiri dari membuat orang menginginkan sesuatu, maksudnya produk kita, itu biasanya kita akan repot-repot, ya. Ini profesi-profesi yang sering repot adalah para online marketing atau digital advertising. Ya kita akhirnya pakai jasa-jasa begitu. Bahkan kita sendiri berubah profesi menjadi seorang online marketer atau digital advertiser. Jadi kita sendiri itu yang ngiklanin produk kita sendiri. Nah, beda dengan yang di sebelah kanan, jika teman-teman itu alirannya adalah membuat sesuatu yang orang inginkan, ini profesi-profesi yang atau aktivitas-aktivitas yang paling banyak terlibat adalah proses designing digital service dan produk. Contoh-contohnya aja. Ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini online marketer, yang ini memang product maker. Jadi begitu misalkan kita pernah lihat ini ada drone ya, drone yang selfie, ini saya banget. Kenapa? Ya saya suka selfie tapi saya nggak mau kelihatan saya pakai tongsis. Begitu drone ini keluar, langsung di mana-mana. Orang mau beli semua. Langsung diadaptasi atau diduplikasi sama para follower membuat drone-drone serupa. Nah, ini adalah contoh ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang saya sharekan adalah tentang metode atau pendekatan berpikir dengan cara ini. Apa yang dimaksud dengan design thinking? Nah, saya mau ajak teman-teman bahwa semua yang berhubungan dengan desain itu belum tentu apa yang berhubungan dengan visual ya. Jadi ada yang namanya desain tuh nggak perlu terlihat ada gitu loh. Repotnya kita kadang-kadang persepsinya atau paradigma kita bahwa design thinking itu sering dihubungkan dengan visual design. Ya ada benarnya, tapi di design thinking ini tidak melulu tentang visual. Karena saya coba ambil satu quote dari Steve Jobs bahwa design is not just like and feels like, but design is how it works.
Jadi sesuatu yang bekerja kadang-kadang nggak perlu terlihat gitu, tapi ini ada proses desain di dalamnya. Ini yang dimaksud dengan design thinking. Tapi dalam konteks kita meng-create produk dan jasa, ya, kadang-kadang looks like itu jadi penting. Ya. Nah kalau Steve Jobs punya rumus seperti ini, ya, ada 2 layer di sini, ada user experience dan objective physical, ya, artinya kalau user experience lebih kepada emosional, kalau yang fisik memang lebih kepada memang fitur apa adanya gitu loh. Ini rumusnya pada saat kita meng-create sebuah produk. Refleksi lagi ke produk atau jasa yang Bapak Ibu punya. Kira-kira sudah mengakomodasi ketiganya belum? Nah, di user experience hampir semua produk yang ada, yang inovasi sekarang itu fokusnya adalah ke user experience. Ada, terlihat seperti apa, jelas ini persepsi. Menurut Anda bagus, menurut saya tidak. Menurut Anda cantik, menurut saya tidak. Menurut saya mungkin cantik. Nah ini adalah persepsi. Jadi sangat emosional, ya, tidak berhubungan dengan pemikiran rasional gitu. Terasa tuh maksudnya Anda ini lembut, menurut saya tidak. Menurut Anda ini kasar, menurut saya tidak. Ya. Menurut Anda ini mudah, menurut saya tidak. Nah, elemen atau unsur-unsur ini harus diakomodasi di atas. Nah, di layer yang atas nih yang user experience ini lebih bersifat subjektif, maksudnya sangat personal, ya, berbeda satu sama lain, atau emosional. Yang di bawah manfaat atau cara pakai. Ini nggak bisa dipisahin. Kebanyakan kita sekarang, saya amati teman-teman itu, coba banyak mainnya di looks and feels-nya, kadang-kadang fiturnya lupa. Maksudnya, Ranginang tahu Ranginang nggak? Dodol tahu nggak? Ya dodol lah gitu ya. Atau kerupuk lah ya. Didandanin kemasannya yang bagus-bagus ini. Pas dimakan, dodolnya giginya copot kita. Saking kerasnya gitu loh. Nah kadang-kadang lupa, kita coba, ini kan bisa dikamuflase atau dimanipulasi dengan kemasan. Yes benar, boleh meningkatkan value-nya, iya betul. Tapi jangan lupa bahwa fitur atau manfaatnya juga harus penting di sini. Job dia makan 50%, dia fokus di fitur. Lihat bahwa produk-produknya Apple balik lagi itu secara fitur, manfaat itu sulit dibantahkan bahwa ini useless gitu. Emang semuanya ada gunanya. Ditambah lagi ya, looks like-nya oke, feels-nya oke. Ya, pada kebanyakan kita berpikiran serupa untuk produk-produk itu. So, ini rumus sederhana pada saat kita meng-create sebuah produk ya, menggunakan konsep design thinking. User experience ya penting, looks like, feels like, work-nya juga harus penting, nggak bisa dipisahin. Kalau dipisahin ntar ya ada ujungnya ya. Kalau makanan kalau sudah nempel di lidah mesti ada ujungnya. Sebagus apapun kemasannya, begitu dimakan gak enak Anda akan berpikir. Jadi tadi tidak mungkin yang terlihat ini adalah seperti ini, tapi di dalamnya itu ada rancangan lain ya. Seperti saya kasih contoh ini ada engine start button ya di mobil ya. Bukan sembarangan dia buat ini, bukan karena supaya looks like oke. Enggak, ternyata di dalamnya sudah ada proses perancangan works-nya kayak gimana gitu loh. Ini balik lagi, ini rumusnya. Start, stop, fungsi ini. Fitur dulu berangkat dari fitur. Berangkat dari fitur, fungsinya buat apa? Start and stop. Ya. Kemudian, apa yang diharapkan dengan stop ini? Gak ada proses starter begini, itu harapannya supaya ada rendah emisi. Kalau rendah emisi emangnya kenapa? Rendah emisi, umumnya pajaknya lebih ringan katanya. CC-nya lebih kecil ya gitu. Nah saya nggak tahu alat ukurnya apa, tapi katanya pajaknya lebih ringan. Kalau pajaknya ringan, wah saya naik mobil kemana-mana ngerasa nyaman dong, nggak perlu takut ini pajaknya mahal.
enak gitu loh, nggak perlu khawatir. Jadi kalau mengambil keputusan untuk membeli mobil, cari yang rendah emisi, gimana caranya? Cari yang push buttonnya, itu lebih ke function. Tapi begitu looks like, feels like-nya, wah ini oke nih, dibangun seperti ini. Ya. Semua itu hasil rancangan ya, katanya. Oke, nah kalau seandainya meskipun itu rancangan tapi tidak berpusat pada user, bisa jadi yang kejadiannya seperti ini. Kita nih sebagai seorang arsitektur landscape ya, membuat taman indah sekali supaya ngejar looks like-nya. Tapi ini enak, tapi nggak memperhatikan tentang user experience-nya, kebiasaan usernya. Seperti ini. Ini percuma, ini bersih aja. Kita maunya begini, ini kalau di Jakarta ini begini nih. Buat jalan kaki jadi buat motor, ya. Buat pedagang semuanya. Apa user experience-nya begitu katanya. Orang-orang pada enak di situ, nyaman. Kalau jualan di trotoar enak, nggak ketabrak mobil, ya iyalah gitu kan. Ya, nah user experience. Nah ini akan jadi problem ya. Investasi justru ya, berdampak pada investasi yang kita buat, bahwa jadi percuma begitu. Nah, kita tentunya nggak mau membuat produk-produk seperti ini. Saya kasih contoh lagi ya. Bisa jadi ya, kita bikin produk seperti ini. Ini desain-desain yang ego center. Kita mau nyuapin adiknya makan, mah nggak mau mah, si dede nggak mau makan lah, iya sendoknya begitu, gitu kan. Looks like-nya oke, tapi fitur functionnya ini nggak bisa dipakai. Ini cuma keindahan aja. Ini jadi useless produk akhirnya. Tapi ini contoh yang ekstrim ya. Saya yakin teman-teman nggak akan buat seperti ini kecuali ini buat art, buat seni aja. Atau kita juga nggak mau punya produk yang seperti ini. Ya kan? Terus kalau naik sepeda bukan sepeda yang bawa dia yang bawa sepeda. Ya enggak? Keren sih gitu. Kelihatannya enak, tapi secara function enggak oke. Kita enggak tahu ini fungsinya buat apa. Tapi harapan kita bahwa kita membuat tidak seperti ini akhirnya ya. Ini seperti ego-centered design. Jadi Anda ingin membuat produk yang apa yang ingin Anda mau buat gitu loh, bukan orang lain. Sekali lagi, ntar problemnya di slide yang pertama bahwa Anda akan berusaha bagaimana orang menginginkan produk Anda. Mencari produk yang Anda buat. Nah kalau di Jepang ini sudah dimulai dulu ya. Ini fungsinya oke nih semuanya. Tapi looks like-nya nggak oke. Apa maksudnya? Ini obat ini buat kita kalau netes mata gitu kan suka merem-merem tuh. Airnya mau ke sini kita udah merem, sampai satu botol nggak nyampe-nyampe ke mata kita. Ya, corong buat tetes mata. Udah pasti masuk katanya. Ini fiturnya oke, fungsinya oke, tapi looks like-nya nggak oke. Terus mau pakai kacamata, mau tetes mata harus pakai itu dulu, feels-nya nggak oke, looks like-nya nggak oke. Atau ini, yang di atas mungkin masih oke, yang di bawah dipayungin. Saking mahalnya. Ya. Fiturnya benar sih bisa melindungi sepatu, tapi masa iya sepatunya di sini jalannya ntar jadi enak. Feels-nya jadi nggak enak, ya user experience-nya jadi nggak enak. Kemudian looks like-nya juga nggak enak akhirnya. Atau ini dasi. Ya. Langsung payung ke zaman hujan sekarang gitu kan, ya masuk ke kantor biar nggak mau pulang dari kantor pas hujan, tapi ke kantor wajib pakai dasi, nggak boleh lepas pakai dasi, langsung seruk jadi payung. Nah fiturnya oke tapi looks like-nya nggak oke. Ini Jepang memang sudah terkenal dengan perfection membuat sesuatu, ya, tapi looks like-nya ini kadang-kadang diabaikan. So kita nggak mau seperti itu ya, membuat produk-produk tidak berguna. Nah, saya singkat saja bahwa design thinking itu didefinisikan sebagai proses dan pola pikir untuk berempati. Jadi kata kuncinya adalah empati. Produk-produk yang berhasil di pasaran dengan cepat secara viral
ada produk-produk yang memperhatikan empati di sini. Ya, empati itu apa ya? Pada saat kita merasakan penderitaan orang lain, merasakan sama gitu loh. Jadi kalau orang nangis, kita ikut nangis, itu empati. Tapi kalau orang lain nangis, dan kita cuma sabar ya, itu bukan empati. Itu cuma simpatik doang, simpati. Kalau empati kita merasakan. So design thinking mengajak Anda untuk berubah pola pikirnya untuk lebih berempati terhadap permasalahan yang berpusat pada manusia. Manusia itu sendiri. Untuk kemudian menemukan pendekatan serta ide-ide inovatif melalui visualisasi dan prototype. Ya ini definisi yang rumit juga ya, tapi intinya begitu aja. Ini cuma mindset, cara berpikir, fokus sama user, kemudian biasakan dengan visualisasi. Saya boleh membuat biasakan dengan prototype untuk bisa dievaluasi. Apakah ide produk yang Anda buat ini benar-benar dibutuhkan oleh orang lain. So, what design thinking ini penjelasan yang lebih sederhana, pendekatan inovatif dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Ntar di materi berikutnya saya ngasih lagi problem solving. Jadi ini berurutan ya. Manusia pengguna sebagai pusat pemikirannya. So, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal, faktanya bahwa design thinking lebih banyak action dibanding thinking. Karena kondisinya sekarang berbeda. Kalau dulu kita berbicara dengan statistik, analisa ya, karena statistik dibuat dari hasil penelitian yang lama, sekarang bisa jadi berubah. Orang perubahannya sangat cepat soalnya. 20 tahun lebih berdiri, hancur gara-gara hadirnya BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger bertahan menguasai pasar handphone pintar di Indonesia, datang Android, dia prediksinya padahal akan bertahan 20 tahun, tapi ternyata cuma sekian tahun sudah langsung hancur. So, perubahan yang cepat ya, yang menuntut kita untuk berpikir cepat juga akhirnya. Bukan cuma, bertindak cepat, bukan berpikir cepat lagi. So, ya, nah, hampir sama dengan bisnis model desain bahwa kita tidak lagi hanya berpikir cuma mengandalkan apa yang kita punya, karena konsep design thinking itu menyatukan pola berpikir analitik juga berpikir dengan intuitif ya. Jadi ibaratnya otak kanan sama otak kiri ya. Nah, para pebisnis biasanya mengandalkan intuitive thinking dibanding analytical thinking. Tadi materi tentang otak kiri sebenarnya tidak juga. Jadi karena kita juga dipaksa untuk berpikir intuitif sebenarnya di design thinking ini. Nah, apa bedanya antara intuitive thinking dan analytical thinking? Kalau intuitif jelas holistic, synthesizing maksudnya tukang ngatur-ngatur, tukang arrange gitu, ngatur, ditata, dikelola, dan itu synthesizing. Atau subjektif biasanya, terus look at whole, sebenarnya melihat dari gambaran besarnya, berpikir intuitif seperti itu. Kalau yang analitik itu lebih logik, sequential, rational, analytical, objektif, dan look at the part, maksudnya bagian kecilnya dong kalau yang analitik. Nah, di konsep di design thinking ini bagaimana caranya mereka satu gitu. Jadi paling gampang 50% design thinking itu 50% antara analytical thinking dan intuitive thinking. Jadi sekarang tuh eranya Anda bukan berpikir bahwa otak kanan dulu dalam bisnis, tapi otak kiri. Karena tadi berkaitan dengan fitur, ya ada kalau rumusnya Steve Jobs tadi ada looks like, feels like, benefit, ya benefit and fitur. Jadi ini udah komposisinya 50-50. Ya, looks like jelas subjektif, bawah itu yang fitur and benefit jelas itu objektif. Angka ngomongnya, ini mahal, murah, subjektif. Bisa diubah. So ini yang harapan di konsep design thinking.
Kenapa atau untuk apa belajar design thinking? Nah, lagi saya sampaikan, ini juga menjadi kesimpulan di materi kita sebelumnya, bahwa inovasi kini jadi mata uang baru bagi perusahaan organisasi modern. Kemudian yang kedua, design thinking untuk inovasi dapat didorong dari level manapun, sistematika dan terukur. Jadi bukan coba-coba, tapi ini bisa dilakukan secara sistematik. Dan Anda bisa melakukan dari level manapun. Di dalam satu organisasi ada level operator, sekalipun Anda bisa tarik ini. Experience. Ya. Jadi bisa jadi customer Anda justru ada di level operator seperti itu. Atau Anda ingin membuat kebijakan, sebuah produk atau sebuah peraturan ya, yang melibatkan orang bawah, Anda harus libatkan semua. Design thinking ini bisa hadir dari level manapun. Karena tadi analitik dan intuitif ya. Kemudian yang ketiga, design thinking itu sendiri bukannya sekedar powerful tools, melainkan successful mindset. Sama seperti bisnis model Canvas, dia bukan cuma tools, tapi dia juga mindset kita mengatur atau merancang bisnis kita. Nah ini ada contoh ya, Nokia tadi saya sampaikan sedikit, Nokia yang sudah menguasai pasar handphone di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia bertahan, dan sampai CEO-nya pernah mengatakan tidak melakukan sesuatu yang salah katanya. Cuma kadang kita kalah. Jadi dia pidato terakhirnya begitu Nokia itu runtuh ya, dibangkrut ya, dikatakan dan harus dijual ke Microsoft pada saat itu. Pernyataannya begitu, kalahnya karena apa? Karena Android, kehadiran Android. Ya. Belum selesai penderitaannya, datang satu lagi, iPhone. Lewat sekarang, ya. Sekarang Nokia mulai muncul lagi dengan, ya masih pemiliknya sudah berbeda, ya. Coba lagi untuk bertahan, ya. Karena brandnya ini masih mahal sebenarnya Nokia. Nah, dia mulai mengikuti pasar sekarang. Pasar lagi ramai Android, itu sudah Android. Beberapa Nokia yang baru sekarang sudah hadir menggunakan operating sistemnya menggunakan Android ya. So itu yang kejadian. Kejadian serupa dialami dengan Kodak. Ya. Jadi bagaimanapun orang akan mengabadikan foto menggunakan cetak. Jadi bahasa sombongnya seperti itu. Nah, kehadiran digital kamera itu merubah banyak hal ya, termasuk Kodak sendiri. Sudah penyimpanan foto tidak lagi dengan cetak tapi cukup dengan memori. Tak moto aja salah-salah itu diomelin, sekarang ya sudahlah, kamu salah tinggal hapus. Kalau salah hapus lagi, kalau salah hapus lagi, dan begitu seterusnya, aman. Dan ini pun mulai tergeser lagi dengan kehadiran smartphone yang bisa foto, bukan cuma sekedar foto, langsung. Jadi bayangkan kalau produk-produk itu masih stuck begitu cara berpikirnya ya, ya sudahlah, tidak memperhatikan bagaimana behavior orang berubah. Ya, dengan adanya sosial media semuanya berubah. Mau makan foto, mau tidur foto, habis kecelakaan foto, habis dikubur, kalau habis dikubur bisa foto, kita serem ya. So, ini yang kejadian yang kita alami itu. Bukan perusahaan kecil yang sering mengalami hal ini, justru perusahaan-perusahaan besar zaman dulu. Kalau sekarang mah para startup enak ya, ini kelincahannya lebih luas lah dibanding perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan besar itu problemnya adalah scale up, ya sudah besar begitu dia ingin merubah haluan, gak mudah. Mudah berubah haluan, banyak ekornya. Kalau kita ekornya cuma 2-3 biji, ya berubahlah. Ya. Ini dialami oleh Aqua, kalau yang pernah ngalamin ini berarti umurnya gak jauh-jauh beda sama saya. Jadi katanya splash of red, Aqua dengan rasa. Ya tahun 90, 98, 99 kalau nggak salah ini ada, atau 2000-an. Asiknya diminum dingin, Jadi ini positioning, ya, tadi upaya bagaimana supaya orang mau beli produk dia.
supaya Anda mau mencoba Aqua Fruit Splash ini. Tadinya nggak ada tagline ini, kemudian ditambah di beberapa kampanye iklannya, ditambah asiknya diminum dingin. Karena ternyata punya problem produknya. Karena perasaannya ini menggunakan essence, jadi kita pada saat itu belum menerima namanya air mineral itu ada rasanya. Pada saat dulu ya, sekarang mah ada manis-manisnya mau kita. Gitu. Yang ada manis-manisnya kita mau, dulu mah enggak. Orang air teh beda rasa aja kita mikir-mikir minumnya. Apalagi air putih, kalau udah berbeda rasa, nah sama kejadiannya. Nah kemudian diubah, jadi Aqua paham betul bahwa konsumen kita, user itu belum bisa menerima ini. Dan ditambah lagi ada permasalahan di produknya, kalau essence itu katanya, kalau lama dalam kurun waktu lama ditaruh di luar kena sinar matahari akan berubah rasanya. Aqua berusaha ingin jadi pionir ya, challenge mengeluarkan produk yang baru, yang inovatif. Ternyata susah diterima. Nah, diubah jadi aseknya diminum dingin karena kalau nggak kena matahari harus ditaruh di chiller dibandingin. Nah, kampanye ini adalah supaya si Aqua itu ditaruhnya di chiller semua. Bahkan perusahaan sebesar ini pun masih melakukan kesalahan. Ada lagi ya, kalau pernah ngalamin ini, Tara Nasiku, katanya instan, produk yang tidak instan. Kenapa? Satu harganya 8.000, nasi goreng yang di pinggiran, itu instan kita nunggu jadi enak gitu ya. Nah ini kita harus beli dulu ke warung, terus kita buka sasetnya, kita tuangkan ke wajan, kita masak juga, memang hitungannya menit. Tapi kalau harganya sama, orang untuk membeli seharga itu masih mending ke tukang nasi goreng. Instan juga, konsumen nangkapnya bahwa yang namanya instan tuh 1, 2, 3 jadi gitu loh. Ya Anda bikin kopi tuh, buka, seduh air, jadi. Enggak 1, 2, masak air dulu gitu loh. Nonton TV dulu, nonton sinetron dulu, enggak instan. Nah ini yang dialami ini termasuk produk yang belum bisa diterima. Perusahaan besar Unilever. Berusaha bagaimana caranya narik orang untuk membeli produk. Nah, jadi konsep design thinking belum dipakai pada saat itu. Nah, kita masuk ke fokus materinya. Jadi design thinking itu balik lagi ya, human center, harus human center. Apapun itu, apakah bisnis modelnya, tadi pertama bisnis modelnya harus human center, maupun service dan desainnya harus human center. Ke orang juga sama fokusnya. Termasuk teknologi desainnya harus human center. Operator dimudahkan. Kalau bisa pakai yang sentuh, pakai sentuh saja. Nggak usah pakai tombol-tombol yang manual. Semuanya berubah. Tawarkan buat customer ya. Tapi cuma operator yang di kita, semuanya didesain berdasarkan pendekatan human centered design. Ini rumusnya seperti ini. Ya. So, dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti ini adalah human center. Anda amati yang namanya Google dari dulu sampai sekarang, namanya situs pencarian, search engine. Kesalahan Yahoo, tahu nasibnya Yahoo sekarang? Kan sudah ditutup, ya sudah dijual ke Verizon kalau nggak salah, ya dijual ke sana. Problemnya dulu ya, kalau kita mau search engine iklannya banyak, kita terdistract dengan mudah. Ya, mau nonton ini nontonnya Firza gitu loh. Nonton ini nontonnya yang lain, muncul lagi ya kita terdistract. Ya karena banyak option, Google nggak mau kasih itu. Udah lu, kalau mau cari aja di sini. Kalau mau translate aja nih. Ini human center. Ya, fokus sama apa yang mau kita cari di situ. Beda dengan Yahoo, semuanya iklan, kanan kiri, berita semua. Akhirnya kita nggak fokus nyari, ya kan berubah. Yang dilakukan termasuk Gojek salahnya. Termasuk Gojek.
juga human center. Menurut saya sangat solutif buat kita. Ya kita kalau mau biasa nunggu Gojek harus nunggu dulu abangnya ada, atau kita harus ke pangkalan, atau kita telepon atau SMS. Ya, jadi problem-problem yang sering dihadapi para ibu-ibu, bapak-bapak yang menggunakan jasa ojek itu diselesaikan dengan Gojek. Human center. Ya, secara produk, secara service ini sudah bisa diterima, ya sudah fit dengan customernya. Bagaimana proses design thinking? Ada metodenya. Nah ini mulai teorinya, frameworknya design thinking. Sebenarnya ini konsep yang dipakai para desainer. Kebetulan dulu saya punya latar belakang sebagai desainer grafis, jadi saya secara nggak sadar saya menggunakan framework ini dalam membuat sesuatu. Tapi ini, bisa juga dipakai buat bisnis ya pada saat kita create produk. Design thinking framework itu ada macam-macam ya, seperti bisnis model. Seperti bisnis model tadi ada yang metodenya canvas, ada yang modelnya triangle business model, ada lagi model banyak sekali lah. Nah, saya seraknya sama yang bisnis model canvas, kenapa? Karena visualize mudah, termasuk yang design thinking framework pun banyak. Ada yang framework pertamanya cuma immerse, invent, implement. Immerse itu adalah suatu fase di mana Anda join, duduk bareng sama orang, dengar, menjadi sosiolog, menjadi detektif, menjadi customer itu sendiri. Jadi Anda berperilaku tujuannya supaya apa? Blend. Anda bisa memahami budaya, behavior, perilakunya semua. Nah harapannya dari immerse itu Anda dapat menemukan sesuatu. Ini yang biasa jadi masalah mereka. Invent. Habis invent Anda olah, Anda implementasikan dalam bentuk prototype atau dalam bentuk produk jadi. Begitu, ini framework yang paling sederhana. Ada framework yang lain sebenarnya sama pengembangan dari framework ini. Ada understand and mapping. Sebenarnya sama aja. Dari immerse itu apa sih yang kegiatan yang Anda lakukan adalah Anda memahami betul siapa customer, siapa user. Kemudian Anda mapping. Ya Anda mapping, dia feels like-nya seperti ini, looks like-nya seperti ini, think-nya seperti ini, act-nya kayak begini, do-nya seperti ini, semuanya Anda mapping di situ. Nah, kemudian dari tahap yang berikutnya setelah immerse atau understanding dan mapping ada define and ideate. Anda menentukan, oke, problemnya ini, kemudian kita buat ide, begini rancangan produknya. Berikutnya adalah prototype dan user test. Nah, ini konsep framework yang saling digunakan para desainer-desainer maupun bisnis. Ini praktisnya seperti ini. Anda buat produk, Anda tes di lapangan, kalau Mas Jaya bilang uji ngangenin. Uji ngangenin adalah ngomongin tentang fitur and benefit dulu. Number one, di bawah fundamentalnya harus objektifnya dulu. Ya. Dan berikutnya adalah baru subjektivitasnya. Dari saat Anda bergabung ya untuk uji ngangenin misalnya untuk yang produk, Anda akan dapat pemahaman, kemudian Anda plotkan, oh si Anu suka fitur ini tapi nggak suka ini. Oh si Anu kalau makan ini perasaannya begini. Oh si Anu kalau makan ini di sini. Ini adalah proses ya Anda mencari semua informasi, Anda map. Ya, seperti apa mapnya nanti saya kasih tahu ya. Tahap berikutnya Anda define, oke, produknya sudah nih, fix, valid, secara fitur dan benefit bisa diterima. Kita masuk ke proses berikutnya, karena membuat value-nya ini lebih, ya Anda ideate satu bikin konsep-konsepnya dulu, kemudian Anda bikin prototype, masih testing juga. Ini dilakukan dengan waktu yang sangat cepat. Kalau ada satu quote bahwa kalau Anda startup atau UKM melakukan secepat mungkin untuk menemui kegagalan secepat mungkin. Waktu sama biayanya itu bisa jadi lebih besar waktu dibanding biaya yang Anda keluarkan. Jadi pastikan Anda gagal secepat mungkin untuk dapat feedback ya, dapat feedback di sini. Nah, ideat ini dites lagi, bikin prototipenya. Tes. Nah kalau sudah prototipe sudah ada unsur
Karena Anda sudah masukkan ya, looks like dan feels like, bukan lagi itu dan benefit. Tes, user test, oke, mau nggak beli sekian, nggak mau, balik lagi. Kayaknya saya belum paham permasalahannya. Balik lagi. Ini prosesnya menjadi proses yang berulang ya, siklus terus. Oke, atau saya suka bikin analogi sendiri ya, bahwa framework yang pertama adalah kita harus dengar dibanding ngomong, dibanding nawarin itu lebih baik dengar. Karena pada proses mendengar kita akan dapat informasi banyak. Kemudian kita ciptakan, create, ya ini here, ini create, dan terakhir adalah deliver, sampaikan. Ini framework yang bisa saya pakai pada saat saya ingin membuat sebuah produk yang cepat. Nah, ini dilakukan dengan sangat cepat gitu ya, sangat cepat, berulang-ulang. Kalau orang ya, berulang-ulang dengan feedback yang baru, dengan framework yang serupa. Nah, saya bedah satu-satu ya. Teknik untuk understand itu adalah satu empathize, berempati sama orang. Ini konsep business model juga sama yang tadi, ini model yang lain tapi tidak seperti kanvas, tapi ini bisa jadi seperti kanvas juga untuk Anda coret-coret ya. Anda bisa pilih objeknya siapa, maksudnya objek itu si user Anda siapa, kemudian Anda bedah. Apa yang dia mau, kenapa dia mau itu, bagaimana caranya dia, kalau mau itu bagaimana caranya dia mau beli atau menggunakan produk kita. Anda mapping di situ ya, what-nya, why-nya, and how-nya. Yang kedua dari masih immerse adalah mapping. Nah, Anda bisa menggunakan satu tools lagi yang namanya empathy maps tool ya. Apa yang dipikirkan, rasakan, dengar, katakan dan lihat, dan apa yang mereka ingin. Dari sini Anda dapat kesimpulan, oh si ini dia tuh maunya itu, nggak maunya ini. Karena kesimpulannya itu doang manusia, ya, motivasi untuk membelinya cuma itu doang. Dia mau. Nah, tapi untuk mengambil kesimpulan dia mau atau tidak mau, Anda harus mapping dulu sebelumnya. Dia mikirin apa sih? Dia dengar apa sih? Dia melakukan apa sih? Dia lihat apa sih? Nah, Anda bisa dapat kesimpulan di situ pada akhirnya. Di-mappingkan lagi, ya. Kalau seandainya Anda punya banyak variabel atau contoh atau responden sebut saja yang sesuai sama target market Anda, mungkin mapnya akan lebih mudah dibanding Anda mempunyai range ya jenis customer yang panjang, yang jauh gitu ya. Sarankan di business model tadi di awal bahwa specific, who is your specific target market, itu nomor satu. Ya, paling penting. Dan define, di framework yang kedua adalah define. Ini juga ini bentuk penajaman dari proses understand tadi sama terus usernya siapa, Anda bisa mulai deskripsikan di sini pelanggan kita, karakternya, kebutuhan, alasan. Ini sangat klasik lah ya, yang sering biasa dilakukan, tapi prosesnya kadang-kadang kita suka loncat atau pada saat define usernya aja kita sudah salah. Ya, kemudian kita mulai mappingkan lagi. Dan pada tahap brainstorm, pada tahap ideate, Anda bisa menggunakan teknik brainstorm, ya, untuk mendapat ide-ide dengan perspektif yang berbeda. Ada lagi yang six head, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah menggunakan topi-topi orang ini. Jadi kumpulkan sebanyak mungkin karakter yang mungkin bisa memberikan ya baru buat produk Anda ya, desain produk Anda. Nah, Anda mulai mappingkan lagi prototype. Nah, pada saat Anda buat prototype, ingat lagi fokusnya di bawah ya. Fokus pada konsep, kebutuhan dan solusi. Ini number one soalnya, solusi, fitur dan benefit itu nomor satu.
Ya, jangan fokus sama subjektivitasnya dulu. Kemudian gunakan alat peraga dan skenario karena visual semuanya. Proses desain ini dimaksud dengan design thinking adalah ya kita juga akan melibatkan konsep-konsep visual. Kenapa? Visual merangsang lebih banyak dibanding yang non visual. Otak kita lebih banyak. Pilih yang no risk di sini, yang risikonya ada menggunakan skenario seperti ini. Anda bikin kalau yang bisnis model, kayak customer-nya lari ke sini terus ke sini, bikin setiap ini ada touch point-nya. Kalau Anda punya bisnis cafe, touch point pertamanya apa? Satpam atau tukang parkir. Dicek. Ya, apakah bisa jadi kendalanya masuk ke kafe Anda hanya gara-gara parkir. Nah, itu proses pemikiran desain ya. Anda pakai alat peraga tapi jangan yang aslinya ya, pakai yang Anda buat sendiri. Ini tahap prototype. Oke, ini salah satu contoh. Pada umumnya kalau zaman sekarang ya era modern, ibu, bapak atau suami istri semua bekerja, anak-anak dititip di sebuah daycare seperti itu, ya kondisinya tidak jauh seperti ini. Di beberapa negara sudah ada yang namanya husband care. Husband daycare center buat para suami anak yang dizolimi. Suami juga sering dijolimi pada saat istrinya belanja. Jadi mau belanja cuma 1 biji, keliling 1 toko. Suaminya bingung gitu loh. Kalau di rumah suami sudah punya perencanaan antar istri atau kemana. Nah kalau istri kadang-kadang nggak punya perencanaan belanja, rencananya banyak. Rencananya 1 sih, tapi semuanya direncanakan gitu loh. Nah, di beberapa negara sudah ada, katanya Anda perlu relax, Anda perlu waktu untuk Anda sendiri, Anda mau pergi belanja. Sebenarnya iklan ini buat para wanita, bukan buat para bapak gitu loh. Pria. You only pay for his drinks. Jadi Anda cukup bayar ini suami Anda minumnya aja gitu loh. Anda mau main di dalamnya, mau main game apa, ternyata di husband daycare begitu ada permainannya, ada TV-nya. Pokoknya yang disukai sama pria lah, main game gitu ya di dalamnya. Nah, mereka bayar untuk minumnya aja. Nah, design thinking juga merubah banyak lagi ya. Tapinya ya, yang user experience seperti ini. Kalau Anda lihat ini adalah situasi di rumah sakit, di mana di situ ada mesin semacam CT scan begitu untuk scanner semua anggota tubuh dalam Anda, dari kepala sampai kaki ya. Biasanya kondisinya menyeramkan. Nah karena ini usernya anak-anak, jadi yang harus di empathize adalah anak-anak. Perilaku seperti anak-anak. Kalau ngelihat ruangan seperti ini, kira-kira anak-anak membayangkan seperti apa? Kalau ngelihat kayak gini, kira-kira apa yang terjadi? Ini karena iklan aja anaknya senyum. Kalau nggak iklan, anaknya kabur ini. Seperti ini. Ya, menggunakan pendekatan design thinking, ada beberapa inovasi yang dibuat. Jadi mesin CT scan ini udah diubah jadi kayak apa ini? Udah kayak kapal laut di situ. Jadi anak bolak-balik mau di scan gitu. Kayak mesin fotokopi gitu. Scan lagi mah, scan lagi mah, scan lagi mah. Karena senangnya ya melihat ini. Terobosan-terobosan cara berpikir yang sebenarnya sederhana ya. Anda mungkin sudah lakukan tapi belum tersistemasi atau belum punya struktur berpikir yang rapi sehingga pada saat Anda berpikir Anda bisa menetapkan oke, kita ingin dapatkan hal ini. Terusnya, seharusnya ada simulasi tapi saya skip ya karena waktunya nggak cukup. Biasanya saya kasih simulasi seperti ini, Anda mulai interview, bangun empatinya, tapi karena ini simulasi jadi Anda tidak bisa lakukan. Di tahap yang kedua Anda mulai reframe problem. Nah, user sendiri nggak tahu problemnya. Jadi tugas kita pada saat teknik mencari masalah si usernya itu adalah ya mencari insight
Banyak caranya bisa Anda dengan pertanyaan 5 whys. Jadi kenapa ibu nggak belanja di situ? Ya soalnya di situ. Kenapa kalau mahal? Tanya lagi dengan kenapa? Ya uang saya ntar habis. Emang kalau uang habis kenapa? Ya saya nggak bisa makan. Emang kalau nggak makan apa? Oh, sakit. Oh takut sakit. Kalau nanya terus begitu digaplok ntar ya. Tapi itu cara sebenarnya, cara paling mudah untuk mencari problem utamanya, insight ya, bahwa sebenarnya dia nggak mau beli di situ bukan karena dia nggak punya uang, dia lebih takut anaknya sakit, Nah itu insight yang kita nggak tahu kalau kita nggak tanya, ya. Atau nah, pada saat Anda bertanya gitu, Anda bisa menemukan ya beberapa temuan, kemudian nyatakan permasalahannya, kemudian step yang kedua idiot, dan seterusnya. Anda bisa mulai sketsa kebutuhan user Anda, kemudian Anda bisa mulai sampaikan solusi yang ditawarkan, catat masukannya, ini dalam bentuk simulasi. Praktek ini langsung dalam waktu yang singkat dengan tools-tools yang ada seperti ini. Iterasi, ini feedback dan refleksikan solusi baru. Maksudnya iterasi tadi ya, siklus berulang dengan feedback-feedback yang baru. Oke, yang terakhir adalah buat uji. Bradley Sugar mengatakan bahwa pebisnis yang jenius adalah pebisnis yang biasa melakukan tes dan ukur. Saya dengan apa yang Anda buat sekali, kemudian Anda jalankan dan tidak ada perubahan. Tes dan ukur, tes dan ukur. Improve terus, improve terus. Improve terus ya. Kalau dari bisnis model, channelnya Anda tes, ukur, improve lagi. Relationship-nya Anda lagi. Model revenue-nya Anda tes, ukur. Mana yang paling baik buat Anda, Anda bisa tentukan. Maka ini perlu sedikit ya kerja keras buat para pebisnis biasanya. Sekarang bukan pada era juragan. Bahwa Anda nggak mau tahu urusan bisnis terus tiba-tiba bisnis Anda besar gitu loh. Tapi sekarang eranya Anda terjun langsung Anda mastery di bisnisnya supaya Anda bisa bantu mengimprove. Karena kadang-kadang seorang business owner intuitifnya jauh lebih tajam dibanding operatornya. Ya, karena business owner kerjanya jalan-jalan. Operator kerjanya di jalan di tempat situ aja. Ini beberapa tools ya. Sebelum saya tutup video di sini, Anda bisa simak. Insight-nya adalah a new payment. Produk Anda bisa lihat sendiri. Produknya itu yang sering Anda bawa sehari-hari. Ada suaranya? Oke. Ini berdasarkan dari problem. Cowok di luar sana sering dicuri dompetnya.
Pas di tracking, pas dia udah nemu dompetnya, hilang handphonenya. Udah kebalik. Ya, ini kesimpulan dari design thinking. Kenapa itu perlu design thinking? Bahwa design thinking itu membuat Anda lebih terbantu ya untuk selalu berinovasi. Jadi konsep-konsep ini, dua materi yang saya bawakan saat ini sebenarnya itu seperti mengatakan sudah bukan lagi eranya business plan sekarang. Karena kenapa? Karena rapidly change perubahan yang sangat cepat gitu. Jadi kalau Anda membuat business plan, biasanya anak-anak kuliah gitu membuat business plan, itu jangkanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jangan 10 tahun, dia 5 tahun ke depan. Baru 1 tahun sudah berubah. Kata design thinking dan business model ini jauh lebih membantu Anda pada saat Anda ingin membuat rancangan bisnis yang baru. Kemudian yang kedua, membantu menciptakan diferensiasi dari kompetitor Anda. Sering Anda berempati kepada orang, sering melakukan immerse atau pembauran dengan orang dan memikirkan tentang produk Anda sendiri untuk challenge, untuk inovasi, itu akan membantu Anda selalu menemukan diferensiasi dari kompetitor Anda pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, membantu meningkatkan kepuasan pelanggan Anda. Karena tadi user centered ini adalah supaya si customer satisfikasinya jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah, yang mesti diingat dari design thinking bahwa design thinking ini cuma pendekatan penyelesaian masalah. Pendekatan penyelesaian masalah. Saya yakin Anda juga sudah punya yang lain di mana. Tapi bedanya dengan yang lain adalah ini empati sebagai kunci pemikiran Anda, ya. Kemudian yang kedua, design thinking sangat membantu saat Anda menyelesaikan masalah yang bandel dalam kehidupan bisnis Anda. Kenapa? Tadi secara kreatif kita akan mengajak beberapa elemen, ya, dari level manapun untuk membantu. So, lebih murah Anda menyelesaikan masalah dengan cara ini dibanding Anda coba-coba, ya, langsung kepada bisnisnya atau Anda membuat kebijakan-kebijakan yang radikal. Anda bisa melalui proses prototyping dulu atau story dari bisnis Anda. Kemudian yang ketiga yang mesti diingat dari design thinking adalah prosesnya ini langkah demi langkah dan berulang ya dalam beberapa iterasi. Jadi jangan percaya bahwa sekali Anda dapat model, kalau kasusnya adalah model bisnis, itu adalah model bisnis yang terbaik, belum tentu. Anda coba lagi. Dan ini terus berulang. Design thinking itu tentang action bersama, bukan dulu berpikir. Jadi action. Karena dari framework yang tadi semuanya adalah action, ya. Oke, itu aja materi singkat design thinking dari saya. Saya buka sesi pertanyaan tentang ini. Silakan. Ya, Mas. Yang di depan. Ya, siapa namanya? Ada mic-nya enggak? Pertanyaan saya mengenai perbedaan business plan sama design thinking. Selama ini kan kita lebih berfokus kepada perencanaan. Saya sesungguhnya baru design thinking, tapi sekilas saya kalau business plan itu kan lebih terkait kepada masa depan. Ada beberapa hal spekulatif sifatnya. Itu yang saya ingin tanyakan. Jadi perbedaan mendasar antara business plan dengan desain. Saya kira
tidak semata-mata pisau analisis di dalam bisnis, tetapi lebih itu ya, untuk melakukan action terbaik gitu. Betul. Pertanyaan sering saya dapatkan seperti itu, saya dari teman-teman dosen kewirausahaan yang mengajarkan tentang bisnis plan. Berbagai banyak sumber juga mengatakan bahwa bisnis plan sekarang tidak relevan lagi ya untuk diterapkan. Kenapa? Karena problem utamanya adalah kita belum tahu fix atau tidak bisnis secara modelnya dulu. Kenapa didahulukan dengan, jadi kalau design thinking adalah metode berpikirnya, desain model bisnis, desain adalah merancang model bisnisnya dulu. Anda harus valid, Anda harus bisa memastikan bahwa kita bisa memastikan bahwa model bisnis ini bisa diterima. Oke, user mau melakukan hal ini, kemudian bentuk realisasinya mau seperti ini. Baru langkah kedua adalah di business planning. Plan adalah langkah yang kedua setelah kita merancang itu. Ya, artinya gini, karena business plan berkaitan dengan data-data, ya enggak tadi yang statistik. Nah, saya sampaikan bahwa statistik sekarang itu kita butuh waktu yang sangat cepat. Jadi statistik tidak menjamin bahwa ini akan bisa dipakai untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian untuk konteks bisnis ya, untuk beberapa konteks misalnya kesehatan atau industri yang skala besar bisa jadi itu masih bisa dipakai, tapi untuk konteks bisnis yang user experience seperti ini, di mana perubahan perilaku orang sangat cepat, business plan sudah hampir ketinggalan di situ, Mas. Saya banyak kasih contoh. Dulu tahun 2002, sebelum tahun 2002, di mana Facebook itu belum menjamur, orang membuat business plan, ya, metode pemasaran yang masih sangat konvensional, menggunakan poster, ya iklan-iklan seperti itu. Begitu ada Facebook datang, tahun dibuat dengan rencana seperti itu harus langsung berubah. Bahkan sampai ke investasinya, sampai ke perilaku kerjanya semua harus berubah. Ini yang dimaksud dengan bahwa business plan kurang relevansi ya untuk para startup sekarang. Startup ya konteksnya Mas ya, startup. Tapi kalau bisnis yang sudah established, yang dia sudah punya data sebelumnya, nah startup nggak punya data soalnya. Jadi yang Anda lakukan sama juga akan spekulasi semuanya. Atau akan menggunakan data yang lain. Beda dengan industri atau perusahaan-perusahaan yang sudah jalan, Anda memiliki data. Data tentang customer, data tentang proses, data tentang pemasaran, data tentang financial. Dari situ Anda bisa ulang dan Anda bisa create new business plan ya, with new business model. Gitu, dengan business model yang baru. Balik lagi. So, perbedaannya sangat signifikan antara business model innovation, pendekatannya design thinking dengan business plan. Business plan hampir murni ya saya katakan ya duduk di belakang komputer, riset sebentar keluar, masih pakai riset yang lama ya, Anda kumpulkan data terus Anda olah. Nah kalau konsep design thinking sebenarnya ya risetnya adalah design thinking, risetnya adalah langsung praktek gitu loh. Oke, aku punya produk ini karena fokus utama yang dikejar adalah dia harus fit. Ya. Ada fit ya, ada 3 fit yang bisa nyala nggak sebentar? Ada 3 proses, istilah saya sebut ada 3 fits yang harus dikejar. Nomor 1 adalah fit. Versus atau solution fit maksudnya. Atau jasa, ini bener enggak? Bisa berguna enggak buat kita? Kalau produk sama problem sama solutionnya enggak fit, cuma kita membuat bisnis plan apapun. Jadi problem pertama adalah kita harus bikin product solution fit sebagai solusi. Nomor 2 adalah market fit. Marketnya harus fit. Maksudnya memang ini bisa di marketable gitu loh. Kita buat produk tadi contoh yang saya kasih contoh produk-produk dari Jepang yang obat tetes mata,
payung dan segala macam. Secara produk, secara problem dan solution fit. Oke, menyelesaikan masalah saya. But marketable atau tidak? Fit. Market tuh bisa jadi gini, marketnya nggak ada atau terlalu kecil. Jadi Anda ngitung sesuatu yang besar padahal itu kecil. Atau ternyata ya cuma segelintir orang, Anda membuat produk ini yang mahal tapi hanya untuk segelintir orang. Bisa dikatakan ini tidak market fit. Jadi susah untuk dimonetize dalam jumlah yang besar. Nomor 3 adalah business model fit. Anda bagus, punya produk oke, bisa diterima, market mau, bisnis modelnya usang. Orang bisa tebak gitu loh, ya udahlah kamu jual produk dan jasa. Bisnis model yang bagus itu kita nggak tahu itu duitnya dari mana. Tiba-tiba perusahaan itu kaya aja. Susah diduplikable. Ya seperti Anda ingin duplikable Grab, Uber, dan sebagainya. Kalau Anda nggak punya kekuatan finance, no. Nggak bisa. So, kalau business modelnya fit baru create number 4 business plan. Tahap terakhir di situ. Setelah ininya fit semua. Problemnya sekarang teman-teman itu membuat business plan ya untuk kepentingan cari investor gitu aja sih. Ya, Anda suka dengan datanya di kertas. Cantik banget datanya, bikin seneng. Begitu eksekusi bikin nangis. Ya karena bisnis plan yang Anda create memang tujuannya adalah bukan untuk ya membuat perancangan dalam bisnis Anda, fokus utamanya untuk cari investor. Murni untuk pengembangan bisnis Anda mungkin bisnis plan-nya justru untuk internal, as a manual gitu. Anda buat sebagai sebuah manual book akhirnya gitu dalam bisnis Anda. Sekarang itu hanya untuk manual book-nya akhirnya. Beginilah metode pelaksanaannya, udah kayak semacam SOP-nya lah. Penyelenggaraan standar operating prosedur di bisnis kita. Itu Mas jawaban saya. So bukan berarti tidak relevan, tidak bisa digunakan, tapi ada prosesnya ya. Adalah problem solution fit, market fit, and business model fit, yang terakhir baru business plan. Dan satu lagi. Terima kasih Mas Kuku. Perkenalkan nama saya Anas. Pertanyaannya, untuk bisnis di skala kita sekarang ya, apakah memang kita sudah perlu memikirkan untuk evaluasi bisnis? Karena kalau kita lihat teman-teman yang memang sudah berbisnis startup, kemudian udah mulai masuk ke sektor valuasi bisnis, itu kok kelihatannya semakin ke sini semakin dalam tanda kutip mengerikan ya. Artinya mereka harus hidup dari uang investor, kemudian ketika coba di seed lebih tinggi lagi, banyak yang gagal mendapatkan investor-investor baru. Kalau dari pandangan Mas Kuku, kira-kira kalau untuk bisnis kita yang bisa sustain untuk long term, baiknya seperti apa? Saya harus clarify dulu, kita itu yang mana sebenarnya? Karena Anda beda-beda. Ada yang omsetnya 1M, ada yang sudah baru 101 juta, ada yang 102 juta, ada yang 10, ada yang 20. Maksudnya kita tuh startup gitu ya Mas, ya, UKM gitu atau gimana? Gitu ya maksudnya. Ya. Jadi gak ada salahnya ya kita UKM, karena kalau kita berkaca sama negara-negara di luar yang memang iklim startupnya tumbuh ya seperti di Amerika, di Eropa, itu UKM itu memang orientasinya sudah ke sana. Valuasi bisnis, IPO, standarnya mereka ke sana. Standarnya masih yes, produk kita bisa diterima, dimakan orang, dipakai orang, tuh udah happy. Dapat uang, masuk, uangnya akan dikelola lagi buat investasi yang lain. Problemnya adalah di sana. Ya, kita dapat uang, kita nggak mikir bahwa bisnis ini yang harus digedein, tapi kita sendiri udah punya pesimis bahwa bisnis ini nggak akan bertahan lama. Akhirnya kita beralih di investasi yang lain. Tujuannya supaya kita cuma dapat passive income. Paradigmanya UKM saat ini begitu. Kita bisnis untuk dapat uang banyak. Koreksi saya kalau Anda tidak termasuk tidak termasuk orang yang seperti itu. Umumnya ya,
sekian banyak saya tanya. Ya supaya dapat uang banyak dan uang ini kan saya kelola, untuk saya investasikan ke tempat yang lain, tujuannya passive income. Karena biasanya kita pakai 5 tangga bisnis, benar enggak? Starting, profiting, systemizing, multiplying, reaping freedom. Freedom, financial freedom, time freedom. Buat saya financial freedom, time freedom itu mati aja. Sudah mati Anda nggak mikirin waktu dan biaya. Maksudnya begitu, so kalau seandainya kita mikirnya, ya ini menurut pandangan saya, ini pribadi saya, kan UKM kita mikirnya bahwa ya sudah yang penting saya dapat duit, saya bisa investasi, uang saya kumpul, saya akan investasikan tempat yang lain. Nggak nyentuh bisnisnya mau jadi apa. Ini problemnya ada di mindset soalnya. Jadi bagaimana mas caranya? Kalau menurut saya sih nggak ada salahnya. Kalau Anda ingin benar-benar menjadi startup seperti yang mereka, ya sudah pertaruhkan hidup matinya ya di situ gitu loh. Apa sih kalau Anda tidak bisa? Pertanyaan itu risikonya apa? Ini 100% entrepreneur ya. 100% entrepreneur nih. 100%. Keraguan 1% pun harus ada 100% keyakinannya bahwa bisnis ini akan tumbuh. Menjual bisnis ini kembali atau membesarkan bisnis ini kembali. Pada konteksnya ingin menjual bisnis ini kembali, Anda harus perbaiki bisnisnya dari semua sektornya yang punya nilai, bukan cuma satu sektor, tapi semuanya membuat budaya perusahaan itu punya nilai. So, menurut pandangan saya, apa yang dilakukan kita, ya boleh saja. Saya percaya sama riset pertama, bahwa untuk membangun sustainabilitas bisnis kita adalah kita harus kuat secara finance dulu. Di langkah pertama Anda bisnis, Anda perkuat finance-nya dulu. Entah itu dengan cara generate cash flow sebesar-besarnya, Anda keep profitnya, Anda investasikan ke tempat yang lain, bukan masalah buat saya. Ya, tapi dalam konteksnya kita ingin samakan dengan cara berpikir startup yang di luar, yang kita sendiri sebenarnya mindsetnya nggak sama, tapi kita paksakan yang kondisinya seperti tadi, ya hidup dengan dana investor, di mana sebenarnya dia sendiri nggak yakin karena proses-proses yang tadi yang kita pelajari dari design thinking dan model bisnisnya dia lewat begitu saja, hanya modal keyakinan bahwa oke, saya bisa dapat investor dari, tapi tidak modal keyakinan bahwa bisnis ini great gitu akan jadi besar, ya punya valuasi yang tinggi. Jadi problemnya menurut saya ini lebih ke mindset sih para startup di Indonesia mas. Cuma niatnya cuma dapat funding yang besar, nggak fight untuk bisnisnya 100%. Kalaupun dia fight bisnisnya 100%, tapi dia nggak mau melewati prosesi-prosesi tadi. Prosesi-prosesi dia validasi keluar. Nah, kalau di startup luar negeri itu udah sangat sistematik. Terus memang dia punya terorganisir, prosesnya berpikirnya seperti ini. Memang yang namanya startup semuanya ruwet di awal. Nah itulah konsep design thinking itu perlu akhirnya di situ karena gak ada yang pasti. Gak ada yang pasti. Jadi kalau dia seseorang startup berani ya, berarti dia sudah siap menerima ketidakpastian itu. Nah itu problemnya di kita mas startup Indonesia. Jadi menurut saya teman-teman bisa lakukan tadi fundamentalnya dulu. Kalau kita nggak punya bisnis model yang bagus, kita perkuat secara finance karena itu yang akan membuat Anda bertahan. Kalau Anda mau switch ke new business model, Anda aman karena Anda punya duit. Bergantung dengan orang. Itu hanya yang dari saya mas. Terima kasih ya. Ya, aplaus buat teman-teman Mas semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan.